Tapi menurut saya isinya ini sangat menarik dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22, 37-40. Saya catat tadi. Tadi dalam perjalanan saya mencoba membuka dokumen-dokumen yang saya punya dan saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika tidak tepat, saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Tapi menurut saya isinya ini sangat menarik dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22, 37-40. Saya catat tadi. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Ini kalimat atau ayat dari kitab suci yang saya kutip tadi di dokumen, kebetulan saya punya catatannya, dan ini sangat luar biasa mengingatkan kita bagaimana kita ini beragama tidak boleh hanya didasarkan pada keimanan buta, tetapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi umat kita. Ini luar biasa saya kira, dan aplikasi dari ayat kitab suci ini pasti sangat ditunggu oleh umat kita. Nah, judul besar untuk acara kita pagi ini yang diberikan kepada saya, tantangan moderasi beragama di tengah pandemi COVID-19 dan bencana lainnya. Pertama-tama tentu syarat untuk bisa kita lakukan moderasi beragama, kita ini dituntut untuk bisa memiliki sifat yang inklusif. Sifat inklusif ini mutlak gitu ya untuk dilakukan, apalagi jika kita melihat kemajemukan yang ada di dalam masyarakat kita. Masyarakat kita memiliki kemajemukan yang saya kira tidak dimiliki oleh masyarakat di negara lain, di tempat lain. Selain itu, selain inklusivitas, saya mungkin mengundang ketidaksetujuan, tetapi saya memiliki keyakinan. Moderasi beragama itu yang pertama dituntut itu inklusif, sifat inklusif, dan yang kedua jujur atas kelebihan sekaligus kekurangan ajaran agama kita, terutama dalam merespon situasi kontemporer. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa misalnya di agama saya, di agama Islam, ada hukum Islam. Di Islam itu dikenal ada namanya hukum Islam yang kita familiar dengan sebutan fikih. Fikih di dalam Islam ini, hukum Islam di dalam keyakinan Muslim ini dibuat atau dikompilasi di zaman ortodoksi agama yang sangat jauh gitu, di zaman pertengahan. Tentu ketika membuat sebuah konstruk hukum, para fuqaha, ahli fikih yang di Islam disebut sebagai fuqaha, itu merumuskan hukum melalui menerjemahkan dengan situasi yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Kita tahu di abad pertengahan ada perang yang sangat terkenal, perang salib antara dua keyakinan yang berbeda. Nah, saya kira hukum-hukum Islam yang sampai sekarang masih dipegang itu sebagian besar dikonstruk atau dibuat di masa-masa seperti itu. Sehingga tidak heran di dalam agama saya gitu ya, di agama Islam masih banyak hukum-hukum agama gitu ya yang sebenarnya tidak kompatibel dengan situasi sekarang. Jadi misalnya masih ada tuntunan di hukum Islam bahwa yang menyatakan bahwa Muslim itu ya kira-kira warga negara kelas 1 lah gitu. Sementara warga
sementara pemeluk umat agama lain itu warga negara kelas 2. Nah, sayangnya situasi seperti ini Bapak Ibu sekalian tidak banyak disadari bahkan oleh Muslim sendiri. Sehingga mereka memegang, sebagian Muslim itu memegang bahwa apa yang ada di fikih itu ya harga mati sudah. Tidak bisa direkontekstualisasi misalnya. Padahal namanya fikih, namanya hukum, itu kan selalu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan situasi masyarakat. Harus direkontekstualisasi. Tapi sekali lagi, di Islam, ini jarang ada yang berani melakukan rekontekstualisasi ini. Sehingga di banyak kejadian, ini menjadi sumber masalah. Sumber masalah. Dan mungkin di umat agama lain juga ada situasi ini. Jadi hukum-hukum agama di selain Islam itu ada juga problem dengan situasi mutakhir gitu yang tidak kompatibel. Nah, saya kira kalau kita mau bicara moderasi beragama, masing-masing umat beragama harus jujur, harus mengakui bahwa ada di dalam ajaran kita masing-masing ini ada yang memang tidak pas gitu jika ini dilaksanakan atau dilakukan, ajaran ini dilakukan di zaman seperti sekarang. Nah, oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk merekontekstualisasi. Nah, apalagi jika melihat masyarakat Indonesia yang tadi saya sampaikan sangat majemuk, sangat berbeda. Nah, inklusivitas dan kejujuran menilai agama kita masing-masing itu menjadi kata kunci saya kira. Setiap individu di dalam masyarakat kita sangat multibudaya gitu. Jadi perlu memiliki kemampuan sosial dalam berinteraksi antar manusia yang mencakup kemampuan untuk bekerja sama, berempati kepada sesama dan menyelesaikan konflik secara damai. Dua kata kunci tadi itu, inklusivitas dan kejujuran, saya kira menjadi hal yang paling penting.